bukan melalui perdagangan yang adil, melainkan pemaksaan dan eksploitasi. Gubernur Jenderal Van der Bos memaksa petani-petani Jawa menanami 20% tanahnya dengan tanaman ekspor, kopi dan tebu. Hasilnya diboyong ke Nederland. Dalam sekejap, Belanda terbebas dari jeratan hutang. Dalam sekejap pula, krisis pangan melabrak Pulau Jawa. Cirebon dan pedalaman Jawa Tengah dilanda bencana pangan mahadahsyat. Munculnya kelas menengah kritis di negeri Belanda membuka kritik luas atas perlakuan Belanda di tanah jajahan. Balas budi adalah slogan mereka. Balas budi karena Belanda lolos dari kebangkrutan berkat kekayaan alam tanah jajahan. Politik balas budi, politik etis. Siapa yang menyangka politik etis sebagai membuka kotak Pandora? Pendidikan untuk pribumi bukannya melahirkan rasa hormat kepada Belanda, tetapi justru memercikan api nasionalisme. Halo teman-teman, kalian sedang apa? Halo Haji, kita sedang belajar bersama. Kau dari mana? Saya habis dari dosen. Bagaimana pilihan kalian? Pilihan kami membosankan. Bagaimana kalau kita mendirikan sebuah organisasi? Tapi organisasi apa ya? Bagaimana jika kita mendirikan organisasi yang mencakup ekonomi sosial budaya tetapi tidak mencakup politik? Bagaimana bisa kita mendirikan sebuah organisasi? Kita memiliki tekad yang kuat, pasti bisa mendirikannya. Lalu siapa yang akan memimpin? Ya, aku saja. Saya Sutomo akan menjadi ketuanya. Tapi apa nama organisasi kita ini? Sesuai nama saja, Sutomo, artinya yang utama. Ditambahkan budi, artinya budi pekerti. Oke, aku setuju. Apa yang kamu ingat ketika mendengar tanggal 20 Mei? Ya, benar, Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari terbentuknya organisasi Budi Utomo. Apa perannya terhadap kebangkitan bangsa Indonesia? Yuk kita bahas latar belakang ditentukannya Hari Kebangkitan Nasional. Saat itu, kondisi kehidupan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa School of Opleiding van Indische Artsen atau STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa melibatkan unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Pulau Jawa dengan semangat dan tujuan untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia, bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa di sisi bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedyo Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden I.R. Soekarno. Indonesia. Keragaman menjadi kebanggaannya. Ini bukan tentang perbedaan, Tapi untuk persatuan. 1 abad, 9 tahun yang lalu, para pemuda-pemudi Indonesia, kita bersumpah untuk bersatu merebut kemerdekaan. Hari ini, 20 Mei 2023. Saya. Kamu, kita, berjanji dengan seluruh jiwa dan raga meneruskan perjuangan para pahlawan. Mari kita jaga, mari kita berjuang. mari kita melangkah bersama. Langkahkan kakimu untuk kehidupan, langkahkan kakimu untuk lingkungan. Untuk Indonesia tercinta.